Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Yazid. Saya dari kelompok 1 dan di sini saya berkesempatan untuk menjadi moderator dan akan membimbing teman-teman mengenai materi hadis sahih dan hadis hasan. Baiklah, kepada Muhibatul Dini dipersilakan untuk menjelaskan hadis sahih. Saya Muhibatul Dini, saya akan membacakan syarat-syarat hadis sahih. Berdasarkan beberapa definisi muhadisin, suatu hadis dikategorikan dalam hadis sahih jika telah memenuhi syarat, yaitu sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya kuat, hafalannya tidak syadz dan tidak berilat. Adapun yang harus dipenuhi oleh hadis sahih adalah sebagai berikut. 1. Berkenaan dengan matan. Yang kedua, berkenaan dengan sanad. 3. Kedudukan hadis sahih. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih mutawatir sebagai sumber ajaran Islam atau sebagai hujjah, baik dalam bidang hukum dan akhlak maupun dalam bidang akidah. Barang siapa menolak hadis sahih mutawatir dipandang kafir. Yang keempat, klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rijal al-hadis yang adil dan sempurna kedabitannya, di setiap tingkatan sanad tidak terdapat syadz dan tidak berilat. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Menurut jumhur ahli hadis, definisi hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan jika ada hadis yang sama dengan sanad yang berbeda yang bisa menguatkan dengan syarat derajat hadis sama atau lebih sikoh. Yang kelima, tingkatan derajat hadis sahih. Yang pertama, hadis muttafaq alaih adalah hadis yang sanadnya disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari sendiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sendiri. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim sendiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Yang keempat, hadis yang sanadnya memenuhi syarat sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dalam kitab sahih keduanya. Yang keenam, urutan sahih yang paling sahih atau biasa disebut silsilah emas. Urutan-urutan sanad yang paling sahih yaitu sebagai berikut. 1. Dari sahabat Abdullah bin Umar R.A. Contohnya, Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Silsilah sanad yang paling sahih. Yang kedua, dari sahabat Anas bin Malik. Contohnya, Humad bin Salmah dari Sabit dari Anas. Yang ketiga, dari sahabat Abu Hurairah. Contoh, Suhail bin Abi Salih dan dari ayahnya, dari Abi Hurairah. Yang ketujuh, kitab hadis yang secara umum paling sahih. Kitab hadis yang khusus mengumpulkan hadis sahih pertama kali adalah Sahih Al-Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Secara umum, ulama sepakat bahwa Sahih Al-Bukhari lebih unggul dibandingkan Sahih Muslim. Yang keenam, urutan sahih yang paling sahih atau biasa disebut silsilah emas. Urutan-urutan sanad yang paling sahih yaitu sebagai berikut. 1. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Contoh, Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, atau silsilah sanad yang paling sahih. Yang kedua, dari sahabat Anas bin Malik. Contoh, Humad bin Salmah dari Sabit dari Anas. Yang ketiga, dari sahabat Abu Hurairah. Contoh, Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dan Abi Hurairah. Yang ketujuh, kitab hadis yang secara umum paling sahih. Kitab hadis yang khusus mengumpulkan hadis sahih pertama kali adalah Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Secara umum, ulama sepakat bahwa Sahih Al-Bukhari lebih unggul dibandingkan Sahih Muslim. Oke, bagaimana kawan-kawan tentang materi hadis sahih? Semoga mudah dipahami ya kawan-kawan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan materi tentang hadis hasan yang akan dijelaskan oleh Delila Juliana. Kepada Delila Juliana dipersilahkan. Hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Secara etimologi, hasan berarti baik atau bagus. Secara terminologi, hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kurang labid, sanadnya bersambung, selamat dari syadz dan ilat yang tercela. Pendapat yang paling rajih adalah pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan lebih ringan kedabitannya. Jika dibandingkan dengan rijal al-hadis sahih, sanadnya bersambung dan tidak cacat serta tidak syadz.
Dari beberapa definisi di atas, yang membedakan antara hadis sahih dan hasan adalah hadis segi kedabitannya. Klasifikasi hadis hasan berikut ini adalah macam-macam hadis hasan. Hadis hasan li zatihi. Hadis hasan li zatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rijal al-hadis yang adil, tetapi kurang sempurna kedabitannya, tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijal yang lebih siqah, serta tidak ada cacat yang samar yang menyebabkan turunnya derajat hadis. Hadis hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang ringan kedaifannya. Jika ada hadis yang semakna dengan sanad yang berbeda, maka hadis dhaif tersebut naik derajat menjadi hadis hasan li ghairihi. Maratib tingkatan derajat hadis hasan. Urutan sanad yang paling hasan yaitu sebagai berikut. Hadis yang dikatakan sahih dan ada yang mengatakan hasan, yaitu yang diriwayatkan oleh Bas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, Amru bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Ada hadis yang dikatakan hasan tetapi ada yang mengatakan dhaif, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Hadis bin Abdullah, Ashim bin Lamrah, Hujjaj bin Azhar. Jika ada ucapan haza hadisu sahihul isnad, artinya sanadnya muttasil, diriwayatkan oleh orang yang adil dan sempurna kedabitannya. Hadis tersebut dinilai hadis hasan li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Baiklah, bagaimana kawan-kawan materi tentang hadis sahih dan hadis hasan? Semoga mudah dipahami ya kawan-kawan. Baiklah, saya Muhammad Hafiz Yazid selaku moderator dari kelompok 1 izin mengundurkan diri karena materi yang disampaikan insyaallah mudah dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.